Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya pada hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Negara ini anggap semua yang canggih-canggih pasti dari Jakarta. Jadi Jakarta juga gitu ya, semakin mendunia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Ajaib, negara ini anggap semua yang canggih-canggih pasti berasal dari Jakarta. Ada sebuah fakta yang mengejutkan yang baru-baru ini diketahui oleh banyak orang, bahwa ada ternyata sebuah negara non-Asia yang sangat-sangat mengidolakan Indonesia, khususnya Jakarta, dan bahkan cenderung seperti terobsesi dengan Indonesia. Betapa tidak, negara yang sangat jauh dari Indonesia ini menganggap segala hal yang berbau kemajuan itu berasal dari kota Jakarta di Indonesia. Bahkan nama Jakarta mereka gunakan sebagai nama suatu tempat di negara mereka karena mereka berharap tempat itu sebagai sebuah gerbang menuju tempat yang maju dan penuh dengan peluang masa depan. Konon kabarnya warga mereka juga banyak yang terobsesi untuk mengunjungi Jakarta. Negara manakah sih itu? Bayangkan Anda sedang berjalan di jalanan berdebu Bamako, ibu kota Mali, Afrika Tengah. Di tengah keramaian terdengar suara deru mesin sepeda motor yang melintas cepat. Namun bukan sekedar sepeda motor biasa. Di Mali, kendaraan roda 2 ini dikenal dengan nama yang sangat familiar bagi kita, yaitu Jakarta. Ya, di negara Mali, istilah Jakarta bukan merujuk pada ibu kota Indonesia saja, melainkan menjadi sebuah sebutan umum untuk sepeda motor murah yang banyak digunakan sebagai moda transportasi sehari-hari. Meskipun disebut Jakarta, sepeda motor ini bukan buatan Indonesia, melainkan produk dari perusahaan Tiongkok seperti Guangzhou Tianma Group, Tianma Motorcycle Co Ltd. Asal-usul nama ini tidak sepenuhnya jelas. Beberapa orang percaya bahwa sepeda motor ini pertama kali diimpor ke Mali oleh seseorang yang berasal dari Jakarta, sehingga nama kota tersebut melekat sekali pada kendaraan ini. Teori lain menyebutkan bahwa masyarakat setempat mengira sepeda motor tersebut diproduksi di Jakarta, Indonesia, bukan di Cina. Wah. Jakarta sebagai simbol mobilitas. Sepeda motor Jakarta ini sangat populer di Mali karena harganya yang terjangkau dan kemudahan dalam perawatan serta ketersediaan suku cadang. Dengan harga sekitar 350.000 CFA franc atau sekitar 8 juta rupiah, kendaraan ini menjadi pilihan utama bagi banyak warga Mali yang membutuhkan alat transportasi yang efisien dan juga murah. Menariknya, meskipun sepeda motor ini bukan produk Indonesia, nama Jakarta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Mali. Ini menunjukkan bagaimana nama ibu kota kita telah menembus batas geografi budaya, menjadi simbol mobilitas dan kemajuan di belahan dunia lain. Diplomasi Indonesia di Afrika Barat. Hubungan antara Indonesia dan Mali tidak hanya terbatas pada nama sepeda motor saja. Indonesia telah aktif dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara-negara di Afrika Barat termasuk Mali. Salah satu contoh nyatanya adalah pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Mali sebagai bagian dari misi stabilitas PBB atau MINUSMA. Selain itu, Indonesia melalui PT Industri Kereta Api Inka telah merencanakan proyek peningkatan jalur kereta api yang menghubungkan Mali dan Senegal. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki jalur kereta sepanjang 1023 km dari Bamako, Mali ke Dakar, Senegal yang sebelumnya tidak pernah beroperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi waktu pengiriman barang yang sebelumnya memakan waktu hingga 2 minggu dengan truk. Potensi kerjasama ekonomi. Indonesia dan Mali memiliki potensi besar untuk memperkuat kerjasama ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan investasi. Indonesia dapat mengekspor berbagai produk unggulan seperti tekstil, produk pertanian, dan barang elektronik ke Mali. Sebaliknya, Mali dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam memperluas pasar di kawasan Afrika Barat. Selain itu, Indonesia juga dapat berbagi pengalaman dalam membangun infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dengan Mali. Dengan demikian, kedua negara dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Kisah tentang Jakarta di Mali dan berbagai bentuk kerjasama antara Indonesia dan negara-negara di Afrika Barat dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting di kancah internasional dan dapat memberikan kontribusi positif bagi negara lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita dapat merasa bangga bahwa nama ibu kota negara kita telah menjadi simbol mobilitas di Mali nun jauh di sana. Lebih dari itu, kita juga dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan antar bangsa melalui diplomasi perdagangan dan kerjasama pembangunan. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdapat komunitas pedagang asal Afrika yang aktif dalam kegiatan perdagangan. Mereka membeli berbagai barang seperti pakaian, aksesoris, dan produk rumah tangga untuk dijual kembali ke negara asal mereka. Keberadaan mereka telah menjadi bagian dari dinamika perdagangan di Tanah Abang, dengan beberapa warga lokal bahkan menyewakan tempat tinggal bagi para pedagang ini. Komunitas pedagang Afrika di Tanah Abang ini menunjukkan adanya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika termasuk Mali. Hal ini mencerminkan potensi kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut antara Indonesia dan negara-negara di kawasan tersebut. Kisah tentang Jakarta di Mali adalah contoh nyata bagaimana Indonesia dapat memberi dampak positif di tingkat global. Melalui kerjasama yang saling menguntungkan dan semangat solidaritas, Indonesia dan Mali dapat membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Sebagai warga Indonesia, mari kita terus mendukung upaya-upaya diplomasi dan kerjasama internasional yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, kita tidak hanya membanggakan nama Jakarta di Mali saja, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang dihormati dan dihargai di panggung global. Oh iya, ngomong-ngomong masalah negara Mali, pasti banyak yang belum tahu bahwa raja terkaya di dunia hingga saat ini berasal dari Mali loh. Dia adalah Raja Mansa Musa. Kekayaannya ditaksir tak terhingga. Sebagian memprediksi kekayaannya mencapai 131 miliar US dollar atau sekitar 1,87 kuadriliun. Saking kayanya, dia pernah sawer emas ke sejumlah negara yang membuat harga emas dan ekonomi di negara tersebut mengalami hiperinflasi dengan naiknya harga barang dan turunnya nilai uang secara drastis. Rudolf Bachwer, guru besar sejarah di Universitas California, menyatakan bahwa jumlah kekayaan Musa jika dihitung di masa kini sungguh luar biasa. Hal senada juga diutarakan oleh seorang penulis, Jacob Davidson, yang menyatakan bahwa kekayaan Mansa Musa melebihi dari apa yang pernah dibayangkan oleh orang-orang. Sejumlah sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaannya tak mungkin diejawantahkan dalam angka. Mansa Musa sendiri lahir di tahun 1280 di keluarga para penguasa Mali. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Mali berkembang pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru termasuk Timbuktu. Kerajaan tersebut membentang sepanjang 3.128 km dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan Niger, termasuk kawasan-kawasan yang kini menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Republik Guyana, dan Pantai Gading. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Mali pun sangat besar, termasuk emas dan garam. Kekaisaran Mali di Afrika Barat adalah kekaisaran yang bercorak Islam dari generasi sebelum Mansa Musa memimpin di tahun 1312. Pada tahun 1324, Mansa Musa I telah berencana melakukan perjalanan ziarah haji ke Mekah. Namun untuk menempuh jarak kira-kira 4.000 mil itu, Mansa Musa tidak pergi sendiri. Ia pergi dengan rombongan kekaisaran yang terdiri dari puluhan ribu tentara, budak, dan bentara. Mansa Musa dan rombongannya juga berbekal ratusan pon emas. Melansir Smart Asset, 12.000 budak Mansa Musa masing-masing membawa 4 pon emas, 80 unta yang masing-masing memikul 50-300 pon emas. 500 pelayan Musa yang berkuda di depannya masing-masing juga membawa tongkat emas sebesar 10,5 pon. Setiap pengemis yang terlihat, Mansa Musa memberikan sedekah sebatang emas. Ia juga membayar pedagang di bazar-bazar dengan harga lebih berupa emas.
Selain itu, Mansa Musa memberikan sumbangan amal resmi ke Mesir, Mekah dan Madinah yang masing-masing sebesar 1.250 pon emas. Hal itu membuat Mansa Musa dan rombongannya selalu menarik perhatian setiap penduduk dari wilayah yang mereka lewati dari Mali menuju Mekah. Masuknya emas secara instan dan tak terhitung di Mesir, Mekah dan Madinah menyebabkan hiperinflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir memiskinkan ketiga kota tersebut selama lebih dari 10 tahun. Smart Asset memperhitungkan dari total muatan emas yang dibawa semua unta Mansa Musa, setidaknya ada 71.000 pon emas yang pada dasar harganya rendah di Mali diberikan ke daerah yang menganggap emas langka dan berharga. Artinya, dalam hal jatuhnya harga emas saja, kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh ziarah Mansa Musa ke Mekah berjumlah 1,5 miliar dolar Amerika atau setara 21,4 triliun rupiah dalam bentuk uang modern. Saking kayanya, dilansir dari The Sun, menyebut bahwa Timur Tengah mengalami kerugian ekonomi sebesar 1,1 miliar euro gara-gara harga emas yang jatuh. Dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci, Mansa Musa coba membantu ekonomi Mesir yang anjlok gara-gara dia. Mansa Musa mengambil kembali emas di peredaran dan meminjamnya dengan bunga tinggi. Wah, hebat sekali dan mulia sekali hati Mansa Musa. Jadi, apakah Anda siap menjadi Mansa Musa berikutnya? Dari situ kita bisa lihat bahwa bersedekah tidak akan membuat kita miskin, tapi menjadi semakin kaya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Jadi sampai diidolakannya negara Mali, jauh dari petu Afrika Tengah gitu kan. Negara Mali ini mengidolakan Indonesia, bahkan kota Jakarta yang semakin mendunia ini kan, kota Jakarta yang sangat disenangi lah gitu ya. Dengan pesatnya perkembangan di kota Jakarta, modern sampai jadi tumpuan orang-orang dari luar negeri gitu ya, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.